Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rona Majidah SEMAK. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional yang berjudul mengukur polusi udara di Amerika Serikat. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya sendiri Eca sebagai moderator dan teman-teman saya yaitu Distavia Kartika, Astrid Melia Putri, Viola Oktanika, dan Adelia Mutiara Nur Hamzah. Langsung saja ke materi yang pertama, kepada presentator dipersilahkan. Baik, di sini ada latar belakang dari jurnal tersebut. Penelitian ini membahas tentang polusi udara pada lingkungan yang ada di Amerika Serikat. Polusi udara merupakan masalah lingkungan yang serius di Amerika Serikat. Dampak negatif dari polusi udara terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah, masyarakat, dan peneliti. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memahami dan mengukur tingkat kerusakan yang disebabkan oleh polusi udara, serta mengidentifikasi sumber-sumber utama polusi udara. Polutan udara seperti ozon dan nitrogen dioksida juga menyebabkan peningkatan risiko penyakit pernapasan, kardiovaskular, dan bahkan kematian prematur. Polutan udara dapat menyebabkan asam hujan yang merusak ekosistem air dan tanah serta mengancam keanekaragaman hayati. Selain itu, polusi udara juga mengkontribusi pada perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Selanjutnya, kepada rekan saya dipersilakan. Selanjutnya, literatur review dari jurnal tersebut bahwa Nicholas dan Robert melakukan penelitian terkait pengukuran menggunakan penilaian kerusakan marginal dengan menambahkan 1 ton polusi ke satu sumber pada satu waktu. Metode penelitian ini digunakan dengan mengalihkan kerusakan marginal spesifik sumber dengan ton emisi dari masing-masing sumber. Maka akan didapat perkiraan total kerusakan yang disebabkan oleh masing-masing sumber, dan total kerusakan yang terjadi di berbagai sumber menghasilkan perkiraan kerusakan tahunan bruto yang disebabkan oleh emisi polutan di Amerika Serikat. Selanjutnya, di sini ada dampak dari adanya polusi udara, bahwa pada penelitian sebelumnya ditemukan itu sebagian besar kerusakan akibat polusi udara berdampak terhadap kesehatan manusia. Dalam penelitian terdahulu dicatat bahwa kematian dini itu merupakan penyumbang paling tinggi dari kerusakan yang terjadi. Bahwa di sini 70% yang menyumbang kerusakan tersebut. Kemudian disusul oleh meningkatnya angka penyakit sebesar 23%, kemudian gangguan visitabilitas, penyusutan material, hilangnya layanan rekreasi, hilangnya hasil panen, dan berkurangnya pertumbuhan kayu itu 6%. Selanjutnya, kerusakan berdasarkan lokasi emisi. Tujuan literatur ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kerusakan berdasarkan lokasi emisi yang berfokus pada perbedaan antara emisi perkotaan dan emisi perdesaan. Didapat bahwa kerusakan marginal akibat emisi perkotaan itu jauh lebih tinggi dibandingkan kerusakan marginal akibat emisi perdesaan. Emisi perkotaan umumnya lebih berbahaya karena menyebabkan paparan terhadap manusia per ton emisi yang jauh lebih tinggi dikarenakan populasinya yang berdekatan. Penelitian yang dilakukan dengan analisis marginal ini bertujuan untuk melakukan pendekatan pengukuran dan pengendalian polusi, memberikan cara yang teoris untuk mengukur GAD sebagai maksud dari akuntansi ramah lingkungan, serta memberikan cara yang tepat untuk mengukur manfaat marginal dari pengendalian polusi. Selanjutnya dibahas oleh rekan saya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Hasil dari jurnal ini adalah bahwa dampak polusi udara di Amerika Serikat sangat signifikan. Mereka menemukan bahwa total kerusakan yang dihasilkan oleh suatu sumber adalah kerusakan marginal dari sebuah emisi. Harga bayangannya dikalikan total ton emisi dari sumber tertentu.
menambahkan total kerusakan di semua sumber menghasilkan kerusakan tahunan bruto atau GAD yang merupakan perhitungan ramah lingkungan yang sejajar dengan produk domestik bruto atau PDB. Mereka juga menemukan bahwa GAD berkisar antara 71 miliar US dollar atau 0,7% dari PDB hingga 277 miliar US dollar atau 2,8% PDB per tahun, tergantung pada cara mereka memodelkan dampak kesehatan manusia. Nilai-nilai yang berada pada batas bawah kisaran ini berasal dari penggunaan hubungan konsentrasi respons yang lebih konservatif antara partikel halus dan angka kematian, nilai risiko kematian yang lebih rendah, dan nilai kematian yang bergantung pada usia. Hasil jurnal ini menunjukkan bahwa polusi udara memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, dan perlu ada upaya untuk mengendalikan emisi polusi udara untuk mengurangi kerusakan yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, Amerika Serikat membuat Undang-Undang Udara Bersih dan amandemennya telah mempengaruhi kualitas udara baik di komunitas yang beruntung maupun yang kurang beruntung di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan yang pertama, bahwa penempatan monitor di seluruh Amerika Serikat telah menekankan pada komunitas perkotaan dan pada penduduk. Hal ini berarti bahwa wilayah pedesaan yang umumnya dihuni oleh populasi lansia, berkulit putih, non-Hispanik, kecil kemungkinan untuk dipantau. Hal ini juga berarti bahwa orang kulit hitam non-Hispanik dan Hispanik lebih mungkin memiliki akses terhadap data pemantauan. Akibatnya, di wilayah yang tidak memiliki pemantauan peneliti, anggota masyarakat dan pembuat kebijakan tidak memiliki akses terhadap informasi tentang kualitas udara setempat. Dan yang kedua, kami menemukan bahwa daerah dengan kualitas udara PM 2.0 terburuk ditandai dengan presentase NHB yang lebih besar secara statistik. Persentase penduduk berusia di atas 64 tahun yang lebih kecil, persentase penduduk miskin yang lebih besar, dan hanya untuk PM 2.0 harian, lebih banyak penduduk yang berusia di atas 64 tahun orang per kabupaten. Kami juga menemukan bahwa daerah dengan kualitas udara ozon terburuk ditandai dengan persentase NHB yang lebih besar secara statistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kesimpulan yang kami dapat dari jurnal ini yaitu dari hasil analisis kami adalah bahwa emisi polusi udara tahun 2002 sebagian besar kerusakan menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Kerusakan marginal yang terjadi akibat emisi perkotaan lebih besar dibandingkan kerusakan marginal akibat emisi pedesaan untuk setiap polutan kecuali NOx. Solusi untuk mengatasi polusi udara yang terjadi ini, Amerika Serikat membuat Undang-Undang Udara Bersih dan amandemennya telah dipengaruhi kualitas udara baik di komunitas yang bergantung maupun baik di komunitas yang beruntung maupun yang kurang beruntung di Amerika Serikat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.